Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di UMN Channel Reaching Out to Public. Bersama saya Nurfia Maliza, kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Informasi pertama kami awali dengan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah mengadakan pelepasan untuk 39 mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Nantinya, peserta PMM akan melanjutkan pendidikan ke 26 perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia. Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar pelepasan untuk mahasiswa program pertukaran mahasiswa merdeka Angkatan 3 tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Oka Usman, Kampus Abdurrahman Syihab, UMN Al-Wasliyah pada 9 Agustus 2023. Sebanyak 39 mahasiswa dari berbagai fakultas di UMN Al-Wasliyah nantinya akan melanjutkan pendidikan selama 1 semester ke 26 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Wakil Rektor 3 UMN Al-Wasliyah Dr. Anwar Sadat SAGMHum berpesan agar seluruh peserta PMM dapat menjaga nama baik alma mater dimanapun mereka berada, selalu menghormati dan beradaptasi dengan adat istiadat serta budaya yang berlaku di tempat tujuan nanti. Ia juga berharap agar peserta mendapatkan wawasan yang luas, saling bertukar kebudayaan, dan saling menjalin komunikasi yang baik dengan mahasiswa lainnya. Pesan kami kepada anak-anak kami yang mengikuti PMM gelombang 3 ini, pertama adalah mereka menjaga kesehatan, karena ada penyesuaian iklim dari Medan, Sumatera Utara, ke daerah atau perguruan tinggi tujuan. Baru yang kedua, tetap konsisten menjaga melaksanakan ibadahnya menurut kepercayaan dan agama yang dianutnya. Bagi Muslim, dia menjaga ibadah sholatnya dan ibadah sunnahnya. Bila perlu dia membaca Al-Quran di sana dengan membagi waktu atau ibadah-ibadah tambahan yang lainnya. Lalu yang ketiga, menjaga akhlakul karimah, adab, tingkah laku, sopan santun di lokasi di mana kita berada. Misalnya cara berbicara, cara bersikap, cara bertindak, bertutur kata yang baik, sehingga itu menjadi promosi yang sangat berharga, baik di kalangan kawannya maupun di perguruan tinggi, di Sivitas Akademika perguruan tinggi tujuan. Kemudian yang terakhir yang kita minta kepada mereka, mereka aktif mengikuti kegiatan Tridharma perguruan tinggi sebagaimana yang telah ditetapkan, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada mereka sebagai program mahasiswa merdeka atau kita istilahkan dengan pertukaran mahasiswa. Mereka kita minta juga memberikan laporan kegiatan harian mereka, sekaligus juga kita meminta mereka untuk mengadopsi, mempelajari budaya-budaya lokal setempat, menjadi oleh-oleh mereka sebagai perbandingan adat budaya bagi UMN Al-Wasliyah ketika mereka pulang nanti ke kampus asal UMN Al-Wasliyah. Kemudian kita tadi telah perintahkan kepada mereka agar mereka aktif berkomunikasi dengan pimpinan perguruan tinggi di sana, terutama kepada pimpinan prodinya, dan juga mereka juga aktif berkoordinasi dengan pengelola jurnal di sana. Kita minta mereka minta nomor-nomor kontak, nomor HP, yang mana itu nanti akan bisa digunakan untuk kerjasama selanjutnya, baik oleh dosen maupun perguruan tinggi kita pada masa akan datang. Program pertukaran mahasiswa merdeka sendiri merupakan sebuah program mobilitas selama 1 semester untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain yang ada di Indonesia, sekaligus bertujuan untuk memperkuat persatuan dalam keberagaman. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi Faris Abdullah, UMN Channel mengabarkan.
Selanjutnya, mahasiswa PPG Prajabatan 2022 Gelombang 2 UMN Al-Wasliyah mengadakan pameran proyek kepemimpinan. Pameran ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk memamerkan proyek inovatif yang telah dibuat. Pameran proyek kepemimpinan merupakan rangkaian akhir dari mata kuliah proyek kepemimpinan pada program pendidikan profesi guru PPG Prajabatan 2022. Untuk itu, mahasiswa PPG Prajabatan 2022 Gelombang 2 UMN Al-Wasliyah mengadakan pameran proyek kepemimpinan di Aula Oka Usman UMN Al-Wasliyah pada 15 Agustus 2023. Pameran ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menampilkan kreativitas dan kerjasama. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada rekan mahasiswa lain. Pameran proyek kepemimpinan bertujuan untuk membantu calon guru dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan, pemecahan masalah, dan inovasi yang diperlukan dalam dunia pendidikan. Jadi kita melihat dari proyek kepemimpinan ini yang merupakan mata kuliah dari program PPG Prajabatan ini, jadi salah satunya bahwa diangkat salah satu mata kuliah proyek kepemimpinan. Jadi bahwa mereka ini yang kita harapkan nanti sebagai calon guru yang profesional bukan hanya bisa menjadi pemimpin di diri mereka sendiri, tapi juga kita harapkan bisa jadi pemimpin di masyarakat, terutama nanti pada saat mereka berada di lingkungan sekolah. Jadi di dalam mata kuliah proyek kepemimpinan ini, ya mereka ini dilatih khususnya secara kolaborasi kepada komunitas sasaran, memberikan dampak yang luas kepada masyarakat, yang mereka ini juga bisa memberikan literasi-literasi tambahan, ya, sehingga mewujudkan rasa pemimpin yang ada pada diri sendiri maupun kepada masyarakat yang lainnya. Alhamdulillah seperti yang kita saksikan, ya, mahasiswa sangat berantusias dan animonya tinggi, sehingga jerih payah mereka ini patut kita apresiasi. Ya, kita lihat dari setiap kelompok dengan produk ataupun luaran dari proyek-proyek yang sudah mereka laksanakan, bukan hanya berdampak kepada komunitas sasarannya juga, ya mereka juga memberikan hasil yang bisa juga memberikan pendapatan ke tempat komunitas sasaran yang mereka lakukan di sana. Sehingga kegiatan ini bisa kita lihat antusiasnya sangat tinggi, animonya juga sangat tinggi. Proyek-proyek yang dipamerkan diantaranya adalah mengajarkan mitigasi tanggap bencana, mengembangkan gaya hidup berkelanjutan dan ekonomi kreatif, membuat poster tentang menjaga lingkungan, memanfaatkan barang bekas, serta menerapkan metode penanaman kokodema untuk literasi finansial masyarakat. Selama pameran, pengunjung yang terdiri dari mahasiswa, guru pamong hingga dosen pembimbing diberikan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa dan mendapatkan informasi mengenai proyek yang dipamerkan. Ibu Nurhafni Siregar SPDM Home, Ketua Program Studi PPG UMN Al-Wasliyah berharap agar nantinya mahasiswa PPG dapat menjadi seorang guru yang profesional dan memiliki kreativitas yang tinggi. Luar biasa, kami sangat mengapresiasi semua yang telah dilakukan mahasiswa PPG Prajabatan ini. Dari hasil yang mereka tunjukkan, jelas mereka telah melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, ya, bukan satu pihak saja. Dan tentu hasil yang mereka lakukan diterima dengan baik oleh masyarakat. Harapan kami kepada mahasiswa setelah terlaksananya pameran ini, tentu mereka tetap mengembangkan jiwa kepemimpinannya. Yang jelas mereka itu memberikan sumbangsi kepada masyarakat, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, dan mereka bisa memberikan yang terbaik di masa depannya sebagai guru. Tentu berkaitan dengan sekolah, anak didik, masyarakat di sekitarnya. Salah satu mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 mengatakan bahwa dengan adanya proyek kepemimpinan ini, mereka menjadi lebih banyak belajar terutama bagaimana caranya menjadi pemimpin. Selain itu, proyek yang mereka kerjakan dapat langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Mungkin tantangan yang dihadapi lebih ke skill kepemimpinan, ya, karena kan memang proyek kepemimpinan, jadi bagaimana kami anggota kelompok itu bisa memimpin antar teman, memimpin diri sendiri untuk bisa mensukseskan acara ini. Dampaknya sebenarnya banyak, ya, manfaatnya. Jadi tiap kelompok ini ada masing-masing manfaat tersendiri. Jadi memang ada yang terkait dengan bencana, menanggulangi bencana, ada yang tentang alam. Jadi manfaatnya lebih ke bagaimana kami bisa memberikan edukasi kepada masyarakat ataupun
peserta didik yang ada di sekolah tentang suatu ilmu gitu. Terus belajar. Jadi sebagai seorang guru itu pelajar sepanjang hayat. Jadi sampai kapanpun nanti kami guru-guru bakal belajar terus untuk meningkatkan kreativitas, skill-skill yang lainnya juga. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, Serikat Tolong Menolong STM UMN Al-Wasliyah menyerahkan 1 unit mobil ambulans kepada BKM Masjid Al-Wasliyah. Mobil ini nantinya dapat digunakan untuk warga Al-Wasliyah Kota Medan, masyarakat Medan Sunggal, dan Sivitas Akademika UMN Al-Wasliyah. Serikat Tolong Menolong STM Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah menyerahkan 1 unit mobil ambulans kepada Badan Kenajiran Masjid BKM Masjid Al-Wasliyah Jalan Sehat Medan Sunggal. Kegiatan ini dilaksanakan di pelataran Pondok Tahfiz Quran Syah Amin binaan UMN Al-Wasliyah pada hari Jumat 11 Agustus 2023. Mobil ambulans ini nantinya dapat digunakan untuk warga Al-Wasliyah Kota Medan, masyarakat Medan Sunggal, dan Sivitas Akademika UMN Al-Wasliyah. Ketua STM UMN Al-Wasliyah Dr. Anwar Sadat SAGMU berpesan agar mobil ambulans ini dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillah, cita-cita UMN Al-Wasliyah untuk mewujudkan mobil ambulans itu sudah dari dulu. Di masa periode rektor kita sekarang ini, terwujudlah pengadaan mobil ambulan melalui STM UMN Al-Wasliyah. Karena kita sebagai pengelola STM, bagaimana uang yang ada ini bermanfaat bagi seluruh peserta, baik bermanfaat di dunia yang bisa tolong menolong sama kita pinjam-meminjam, membantu orang sakit, membantu keluarga yang sudah meninggal, dan uang tersebut juga bisa kita wakafkan dalam bentuk ambulan. Apabila ambulan ini digunakan, akan mengalir pahalanya terus-menerus kepada seluruh peserta. Dan ini adalah sesuai dengan nasihat rektor dulu, bahwa kita jangan bangga uang STM itu banyak tersimpan, tapi kita harus mampu memanfaatkan uang STM itu bermanfaat bagi pesertanya, bukan hanya di dunia, tapi juga bermanfaat untuk akhirat. Inilah ambulan ini dalam bentuk wakaf. Ambulan ini kita harapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar Masjid Al-Wasliyah, dan juga bisa bermanfaat untuk para santri Pondok Tahfiz, dan juga bermanfaat bagi keluarga besar UMN Al-Wasliyah, terutama bagi seluruh anggota STM. Kapan saja mereka minta, kapan saja mereka butuh, tinggal telepon kontak personnya, segera meluncur kita untuk membantu yang sakit, untuk mengantarkan ke rumah sakit atau dalam bentuk pengantaran jenazah lainnya. Kemudian juga bisa dimanfaatkan oleh keluarga besar Al-Jamiatul Wasliyah sekitar Kota Medan. Dan harapan kita ke depan, mobil ini bisa mendatangkan manfaat kepada seluruh masyarakat, dan juga bisa menjadikan satu barang bukti untuk menunjang akreditasi kita. Karena di akreditasi itu ditanya juga fasilitas kesehatan. Salah satunya kita telah mengadakan ambulan. Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti, pembina STM UMN Al-Wasliyah, berterima kasih kepada pengurus STM karena telah mampu memberikan hibah 1 unit mobil ambulans, yang mana mobil ini akan sangat berguna untuk membantu masyarakat. Ia juga berharap kedepannya STM UMN Al-Wasliyah dapat terus membantu dan memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pengurus STM UMN Wasliyah yang pada hari ini telah menyerahkan 1 unit mobil ambulans hibah kepada Masjid Al-Wasliyah. Tentu ini bagian daripada amal jariah kita semua, para anggota STM di UMN Wasliyah. Karena ambulans ini sangat bermanfaat membantu masyarakat, barangkali diperlukan untuk manakala ada yang sakit dan sebagainya,
ambulans ini sangat diperlukan. Oleh karenanya patut bersyukur saya, berterima kasih kepada pimpinan STM. Mudah-mudahan ini tidak sampai di sini, terus berbuat kebaikan kepada masyarakat luas. Mobil ambulans diterima secara langsung oleh Ketua BKM Masjid Al-Wasliyah, Bapak Abdul Samad. Ia mengatakan bahwa mobil ambulans ini akan dijaga dan dirawat dengan baik. Ya, saya sebagai BKM Masjid Al-Wasliyah Medan Sunggal sangat berterima kasih karena ini untuk keperluan masyarakat. Yang siapa nanti bukan masyarakat di lingkungan masjid ini aja, nanti bisa masyarakat yang di Jalan Amal nanti akan kita pergunakannya. Saya ucapkan terima kasih dari anggota STM UMN Al-Wasliyah. Dari Pondok Tahfiz Quran Syah Amin, Nazira Anindi Rifki Kusuma, UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nurfia Maliza beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.